Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali para siswa sekalian. Dan sebagaimana jadwal yang telah tersosialisasikan kepada kalian semua, mudah-mudahan semuanya sudah mendapatkan bahwa pagi ini pembelajaran daring kita di kelas 9 menggunakan seperti biasa menggunakan fasilitas Facebook. Jadi sebentar mana HP Bapak, Dik? HP apa no? Jadi masih Bapak tunggu partisipasi kalian semuanya sebelum pembelajaran ini berlangsung. Kelas 9, oke. Matematika di live di KDI Facebook. Sudah Abah kirimkan. Kemudian apa pindahkan ke kelas 9 yang lain. Oke. Kelas 91 sudah, kelas 92. Oke. Oke, masih apa tunggu para siswa sekalian. Oke, sembari menunggu, nanti bagi yang terlambat mungkin beberapa hal dengan mudah kita kalian kejar pada pagi ini. Kita akan memulai pembelajaran matematika sebagaimana jadwal. Namun sebelum ke materi matematika secara umum, ya, ini pembelajaran matematika kelas kok sini lagi ya, bukan Asperafus. Ya, ini pembelajaran daring matematika kelas 9. Oke, semester 1 tahun pelajaran 2021-2022. Sebelum masuk ke materinya, mungkin beberapa hal perlu kalian sepakati. Yang pada dasarnya adalah pembelajaran matematika kelas 9 semester 1. Ya, ini adalah materi-materi pembelajaran satu semester yang harus kalian pelajari. Yaitu yang pertama adalah perpangkatan dan bentuk akar, kemudian persamaan dan fungsi kuadrat, berikutnya transformasi. Jadi ada 3 kompetensi dasar yang harus kalian ikuti semuanya. Jadi logikanya tentu akan ada 3 ulangan harian dan berbagai. Kalau untuk tugas harian dan PR itu tentu menyesuaikan dengan spesifikasi pasti ya. Dengan spesifikasi mata ajar yang akan berjalan nanti. Kemudian sistem dan cara pembelajaran. Oke. Di pembelajaran akan dilaksanakan secara daring yang dilanjutkan dengan pemberian tugas secara luring, diambil dan diserahkan pada akhir pekan. Oke, nanti ini setelah ini hari Sabtu kalian bisa mengambil tugas. Kemudian di begini kalian harus punya 2 buku, 1 buku yang akan Bapak periksa, 1 buku yang akan kalian pegang. Jadi pada saat kalian mengambil 1 buku sekaligus menyerahkan buku yang lainnya, darinya buku yang sama. Jadi 1 mata pelajaran untuk 1 mata pelajaran, 1 mata pelajaran untuk buku tugas itu masing-masing 2 buku. Jadi tidak ada lagi nanti kalian tidak mengerjakan tugas karena bukunya masih dipegang oleh bapak ibu gurunya, nggak berlaku. Jadi karena masing-masing punya 2 buku, jadi 1 ada pada kalian dan 1 ada pada bapak ibu gurunya. Itu 1 mata pelajaran. Kemudian belajar secara daring, belajar mandiri.
Untuk belajar mandiri ini bisa sebaiknya didampingi oleh orang yang biasa, orang yang bisa ya, orang yang bisa. Bisa dilanjutkan dengan mengerjakan tugas-tugas secara luring untuk diserahkan pada akhir pekan. Oke. Kemudian nanti kalau ada yang tidak paham untuk dipahamin, jika Bapak juga berikan ruang konsultasi dan diskusi secara daring melalui grup WhatsApp. Itu sudah kita laksanakan ya. Jadi tiap kelas punya grup WhatsApp. Jadi atau bisa kalian menggunakan grup-grup tersendiri. Nah, grup-grup tersendiri, kelompok-kelompok tersendiri untuk belajar ya. Mungkin dalam satu grup itu ada grupnya lain untuk saling mengisi, ya, pengganti dari belajar kelompok, begitulah bahasanya. Tapi kali ini biasa kalau menggunakan belajar kelompok, kali ini menggunakan metode grup ya, menggunakan metode daring. Kemudian seluruh sistem pembelajaran akan berubah jika telah dibuka atau dibolehkan pembelajaran secara tatap muka. Nah, ini jika nanti mudah-mudahan ya, doa kita bersama, harapan kita semuanya, mudah-mudahan secepatnya kita bisa membuka, ibaratnya kayak Covid ini bisa cepat berakhir dan kita bisa melaksanakan tatap muka. Ya, karena di situ tatap muka itu lebih apa? Karena emosi kita terlibat secara penuh pada saat proses pembelajaran tatap muka. Berikutnya pada sekalian penilaian. Nah, ini untuk penilaian. Jadi penilaian itu ada 4 aspek. Yang pertama aspek pengetahuan, itu adalah akumulasi tugas dalam setiap pekan, ulangan harian, ujian tengah semester, dan ujian semester. Jadi ini dihitung dengan menggunakan angka ya. Itu aspek pengetahuan dengan menggunakan angka, mungkin dari 0 sampai dengan 100 ya. Akumulasi tugas dalam tiap pekan. Jadi udah ada tugas tiap pekan nanti yang akan kita sudah bahas tadi. Ya, tiap akhir pekan itu kan diberikan tugas untuk kalian kerjakan dan diserahkan tukar guling dengan tugas berikutnya pada pekan berikutnya. Oke. Itu kita akumulasi nilai-nilainya. Kemudian ada aspek keterampilan, itu hampir sama ya. Adalah akumulasi tugas dalam tiap pekan dan ulangan harian dalam setiap kompetensi dasar. Jadi penilaian dalam angka. Jadi pada keterampilan tidak melibatkan ujian tengah semester dan ujian semester. Oke. Jadi keterampilan tidak mengakumulasi, tidak menghitung ujian tengah semester dan ujian semester. Jadi kalau pengetahuan lengkap. Kemudian ada aspek sosial ya, dan spiritual. Jadi kita punya 4 penilaian: pengetahuan, keterampilan, sosial, dan spiritual. Oke, ini adalah hasil pengamatan atau pemantauan guru serta masukan dari semua pihak yang kompeten pada aspek-aspek sosial dan spiritual. Nah ya, jadi nanti ini adalah pemantauan saja ya, bukan kalau ada Pak RT melapor si Anu tidak melaksanakan sholat. Nah, nanti kan ada hitung-hitungannya ya. Apa juga konsultasi dengan guru BK, dengan guru agama, dan semua guru yang terlibat ya. Jadi ini penilaian dalam bentuk sebutan ya, A, B, C, D. Baik, amat baik, baik, cukup, kurang, sedang gitu ya. Itu sudah kalian paham semuanya. Oke, sebelum kita teruskan jauh-jauh, Bapak akan kembali ke Facebook ya. Nah, ini masih menunggu ya, masih menunggu para anak-anak sekalian ya. Belum ada pemirsa hingga menit ke-9 ya. Mudah-mudahan nanti berlangsung. Dan komentar jika belum lihat apa kita Bapak mau coba. Oh, sudah ada satu yang sudah ada satu mata ya, sudah ada satu mata, alhamdulillah. Kita Bapak cek dulu satu mata ini siapa pemiliknya ya. Angga Irawan ya, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sehat ya Angga Irawan. Dan masih ditunggu yang lain-lainnya itu Angga. Oke, kita teruskan ya, Bapak teruskan. Kemudian nah ini ya,
ketuntasan belajar minimal. Nah, dulu istilahnya KKM ya, dulu istilah KKM. Jadi ketuntasan belajar minimal, kalau dulu istilahnya KKM untuk kelas 9. Jadi pada aspek pengetahuan dan keterampilan itu pada pelajaran matematika telah ditetapkan ketuntasan belajar minimal. Kalau dulu kita sebut dengan KKM. Untuk kelas 9 adalah 70. Kelas 9 70 itu baru dinyatakan tuntas ya. Untuk mendapatkan nilai C, kalian harus mencapai nilai angka 70, karena itulah batas KKM kita. Oke. Sementara untuk aspek sosial dan spiritual itu sama seperti mata pelajaran lain, minimal memiliki kriteria nilai baik. Jadi kalau jangan cukup, bisa sosial dan spiritual nggak boleh kurang dari kata baik ya. Syukur-syukur ada A atau amat baik. Kemudian sumber belajar. Nah, sumber belajar pada pembelajaran matematika itu bisa menggunakan daring seperti kita laksanakan sekarang ini ya, via Facebook. Nanti pada akhir video ini pada akhir video nanti ya, di video ini akan Bapak unduh kembali, kemudian Bapak kirimkan ke YouTube. Nah, dari YouTube nanti linknya Bapak sampaikan ke WhatsApp. Nanti kalian bisa melihat ya triknya. Jangan langsung ditonton sampai habis ya, kalian buat aja fasilitas tonton nanti atau unduh dulu. Nah, itu kan menghemat kuota ya. Jadi unduh dulu, nanti sudah terunduh baru kuotanya matikan, kalian bisa melihat tanpa menggunakan kuota ya. Itu kan ada fasilitas di Facebook, di YouTube itu ya, menonton tanpa kuota, mengunduhnya aja pakai kuota. Oke. Kemudian buku paket siswa. Nah, buku paket kita itu yang kalian bisa pinjam di perpustakaan ya, itu pinjam di perpustakaan itu ya, buku paket kita 1 tahun. Kalau sebelumnya kelas 78 itu 1 semester, dan kelas 9 itu digunakan dalam rentang waktu 1 tahun, jadi nggak perlu ulang-ulang pinjam lagi. Kemudian ada sumber-sumber lain ya, ada buku-buku lain, sumber-sumber lain, mungkin kalian bisa pahaman mungkin yang bisa menjadi sumber pembelajaran ya, ayu atau segala macam, atau menggunakan sumber lain misalnya privat ya, siapa tahu ada yang mau mengundang orang pintar untuk jadi orang pintar matematika, bukan pintar dukun ya, untuk menjadi guru privat ya, guru pribadi di rumah atau dalam sebuah kelompok kecil, itu bagus ya. Atau mungkin punya teman kakak yang bisa matematika, kumpul 3-4 orang, kemudian panggil 1 orang yang pintar matematika, yang anak-anak kuliahan misalkan ya, untuk belajar sama-sama, itu bagus kalau ada punya inisiatif seperti itu ya. Demikian itulah para siswa sekalian, proses pembelajaran kita pada pembelajaran kita pada pembelajaran matematika di tahun 2021-2022. Jadi kurang lebih ya hampir sama, karena berjalan setahun ini kita masih menggunakan proses daring ya. Jadi ulang ini sumber belajarnya tadi yang terakhir ya. Kemudian bisa dari Facebook, kalian bisa belajar sendiri dari sumber-sumber lain silahkan ya. Tapi tetap pembelajaran matematika. Dan demikian ya. Oke, kalau udah siap, mari kita masukin langsung saja. Tadi materi awal kita yang tidak apa sampaikan, ini adalah materinya ya. Materi pembelajaran kita perpangkatan dan bentuk akar, persamaan dari fungsi kuadrat, kemudian transformasi. Oke, kita langsung ke, tanpa membuang banyak waktu, kita langsung ke materi pembelajaran kita pada kesempatan yang kali ini. Oke. Ya, ini itu bab 1, bilangan dan bentuk akar. Oke, bilangan dan bentuk akar. Bilangan, jadi kita bahas subnya. Yang pertama adalah bilangan berpangkat,
kita akan seolah kita selesaikan ini dalam 3 subnya, yaitu bilangan berpangkat, kemudian perkalian pada bilangan berpangkat, dan pembagian pada perpangkatan. Kita akan selesaikan 3 sub ini dalam satu momen daring kesempatan saat ini. Oke, fokus. Ini materi yang menarik ya. Ini adalah aritmatika, jadi kita ngolah-ngolah angka, ngolah-ngolah bilangan. Oke, tetap menggunakan dasar-dasar perhitungan, perkalian, pembagian, ya, operasi matematika secara umum dan elemen dasar ya. Oke, ini cigunya. Kemudian kompetensi dasarnya 31 menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar serta sifat-sifatnya. Kemudian yang keempat tentu menyelesaikan masalah ya, dari pengenalan awal tadi, bisa menyelesaikan masalah berdasarkan sifat-sifat berpangkatan, bilangan bulat dan bentuk akar. Kemudian indikator pencapaian. Oke. Nanti setelah pembelajaran ini berlangsung, yang waktu kali ini itu kalian bisa menulis dan menghitung hasil sebuah perpangkatan ya, kemudian menentukan bentuk atau hasil sebuah bilangan bentuk perpangkatan ya, sekarang kita khusus perpangkatan bilangan bulat, kemudian menentukan bentuk dan hasil pembagian ya. Jadi pertama menuliskan, yang kedua mencari nilai dari perpangkatan, yang ketiga mengalihkan perpangkatan, yang keempat membagi bilangan dalam bentuk pangkat. Oke, fokus ya. Dan dasar, kemudian terakhir menyebutkan sifat-sifat dan perkalian dan pembagian bilangan pangkat. Oke, itu rincian secara runut, namun nanti pemberiannya kita akan tidak runut seperti itu. Kita mulai satu-satu ya, kita fokus bilangan berpangkat. Kalian sudah barang baru sebenarnya, bukan barang baru ini sebenarnya. Misalkan pada bilangan 4 pangkat 2, 4 kuadrat artinya 4 kali 4, hasilnya adalah 16. Nah, biasa kan? Ini kalau 4 pangkat 3 berarti 4 kali 4 kali 4, artinya 4 kali 4 16 kali 4 64. Oke paham ya? Ini 4 kali 4 sama dengan 16, 4 kali 4 ini hasilnya 16, artinya sama dengan 16 lagi dikali dengan 4, maka hasilnya 64. Oke. Dengan cara yang sama, 4 pangkat 4 berarti 4 kali 4 kali 4 kali 4. Bisa kalian menggunakan ini langsung, ini kan yang 3 ini tadi hasilnya 64, hasil sama dengan 64 dikali 4. Atau kalian ini 16, yang 2 ini hasilnya 16, yang 2 ini hasilnya 16, atau 16 kali 16. Itu tinggal mana yang menurut kalian lebih mudah pekerjaannya. Oke, cara menghitungnya ya. Kita ulangi lagi ya. Tadi 4 kali 4 16. Kalau 4 pangkat 3 artinya 4 kali 4 kali 4. Artinya ini yang 2 ini kan sudah ada hasilnya nih. Ini hasilnya 16. Artinya 16 dikali 4. Atau 4 pangkat 4 artinya 4 kali 4 kali 4 kali 4. Tentu ya, kalian bisa menggunakan ini 4 kali 4 kali 4, yang 3 ini sudah ada hasilnya yaitu 64. Ini yang 3 ini hasilnya 64 dikali dengan 4 yang terakhir ini hasilnya 256. Nah, atau menggunakan ini yang 2 ini 16, ini 16, atau 16 kali 16, terserah ya, cara menghitungnya nggak masalah. Dengan cara yang sama ya, jadi 4 pangkat 5 artinya 4 kali 4 ya, 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 artinya 1024. Oke, itu sama dengan 256, yang ini 1 2 3 4, ini hasilnya 256 dikali 4 hasilnya 1024. Berarti bilangan berpangkat dapat diartikan sebagai perkalian berulang ya. Jadi kalau 4 pangkat 5, 4 nya dikalikan 5 kali, kalau pangkat 4 begitu ya, betul. Jadi pada bilangan A pangkat N ya, misalkan kita ambil A ini adalah bilangan, N juga bilangan, jadi bilangan A pangkat N ya, kita gantikan supaya lebih pengganti seluruh bilangan ya. Berarti A, nah sekarang kita masukin istilahnya, A itu
adalah basis seperti ini tadi, ini yang 4 pangkat 5. 4 ini adalah basis atau bilangan pokok, sementara yang 5 ini disebut dengan pangkat atau eksponen. Jadi pangkatnya ini, yang kecil di atasnya ini disebut dengan eksponen atau pangkat, sementara yang bilangan di bawah, ya yang besar, itu bilangan pokok. Oke. Nah, sekarang maka pada perpangkatan, misalnya 2 pangkat n dapat diartikan sebagai begini, betul ya? 2 kali 2 kali 2 kali sekian. Pokoknya tidak tahu, yang jelas angka 2 nya ini sebanyak n buah. Ya, kalau 2 pangkat 5, artinya 2 ini ada 5 buah. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau 6 biar itu kan jadi 6 buah. Ya, paham ya? Itu perpangkatan. Oke. Mari kita mengenal tabel berikut. Nah, mari kita menganalisa tabel berikut. Nah, bilangan negatif. Simak, pasti bisa. Negatif 2 pangkat 2. Artinya negatif 2 dikali negatif 2. Negatif 2 kali negatif 2. Jadi negatif kali negatif hasilnya bilangan positif. Ya, artinya sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. Oke, negatif 2 pangkat 3. Artinya negatif 2 kali negatif 2 hasilnya 4 kali negatif 2 hasilnya negatif 8. Oke, kita ulangi ya. Negatif 2 pangkat 2 artinya negatif 2 dikali negatif 2, bilangan negatif dikali bilangan negatif, hasilnya positif. Ini bilangan negatif 2 pangkat 3, artinya negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2. Nah, negatif 2 kali negatif 2 ini hasilnya tadi positif, kali bilangan negatif hasilnya negatif. Ya, negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 hasilnya negatif 8. Dengan cara yang sama, ya, negatif 2 pangkat 4, negatif 2 dikali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Oke, yang 2 ini hasilnya adalah positif, yang 2 ini juga hasilnya positif. Tinggal ini 2 kali 2 4, 2 kali 2 4 ini sama dengan 4 kali 4 sama dengan 16. Oke, kemudian negatif 2 pangkat 5, nah ini 1 2 3 4 5. Oke, jadi ada 5, negatif 2 ini kita kalikan sebanyak 5 kali. Ya, berapa hasilnya kita lihat. Ini negatif ya, negatif kali negatif hasilnya positif, kali negatif lagi, kali negatif jadi positif, kali negatif jadi negatif lagi. Atau begini, 1 2 3 4, tadi yang 4 ini hasilnya adalah 16 kali negatif 2, 16 nya positif, negatif 2 nya negatif, hasilnya negatif 32. Oke, paham ya? Sekarang negatif 2 pangkat 6, 1 2 3 4 5 6. Nah, ini yang 3 tadi, atau yang 5 dulu. Yang 5 hasilnya adalah negatif 32. Negatif 32 dikali negatif 2, negatif kali negatif hasilnya positif. Dengan cara yang sama, negatif 2 pangkat 7 hasilnya adalah negatif 128. Oke, kita analisa. Negatif 2 pangkat 2 hasilnya 4, negatif 2 pangkat 3 hasilnya negatif 8, negatif 2 pangkat 4 hasilnya 16, negatif 2 pangkat 5 hasilnya 32, negatif 2 pangkat 6 hasilnya 64, negatif 2 pangkat 7 hasilnya 128. Nah, ini pada perpakaran bilangan negatif bisa diambil kesimpulan. Dia akan menghasilkan bilangan positif jika, oke, gimana tadi? Kapan saatnya dia menghasilkan bilangan positif? Ini, oke, analisa. Dan kapan nih saatnya hasilnya adalah negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif. Oke, untuk ini Bapak sengaja tidak menjelaskan kesimpulan ini ya, dan menghasilkan bilangan negatif jika ya. Oke ya, mudah-mudahan kalian bisa menjawabnya di rumah dengan kencang, tegas dan benar. Bapak tidak bisa mendengarkan.
Kemudian kita masuki materi berikutnya adalah perkalian bilangan berpangkat. Oke, simak sebuah bentuk perkalian begini. 5 pangkat 3 dikali 5 pangkat 2. Oke, 5 pangkat 3 itu ini yang 5 pangkat 3, 5 kali 5 kali 5. Yang 5 pangkat 2 itu 5 kali 5. Oke, paham ya? Ya, artinya ini sama dengan 5 pangkat 5, ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita lihat bilangan lain. Ya, kebetulan negatif 3 pangkat 4 dikali negatif 3 pangkat 2. Negatif 3 pangkat 4, 1, 2, 3, 4, jadi 3 buah negatif 3. Kemudian negatif 3 pangkat 2, ini dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka hasilnya adalah negatif 3 pangkat 6. Oke, ini bentuk sederhananya ya, bukan hasilnya. Nanti hitungannya nanti ya. Misalkan negatif 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 3. Oke, ini dia. Yang merah ini 1, 2, 3, 4, 5 kali 2 pangkat 3, 1, 2, 3. Maka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sama dengan 2 pangkat 8. Oke, bisa diambil kesimpulannya dari hasil perkalian di atas. Kita lihat ini ya. Oke, kita lihat begini. 5 pangkat 3 dikali 5 pangkat 2 ternyata sama dengan 5 pangkat 3 ditambah 2. Oke, atau sama dengan 5 pangkat 5. Ingat ya, tadi negatif 3 pangkat 4 dikali negatif 3 pangkat 2, artinya negatif 3 pangkat 4 tambah 2, atau sama dengan negatif 3 pangkat 6. Dengan bilangan 2 dengan cara yang sama, 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 3, artinya 2 pangkat 5 tambah 3 sama dengan 2 pangkat 8. Nah, seandainya dengan cara yang sama maka berlaku kalau ada A pangkat M kali A pangkat N, maka hasilnya akan sama dengan A pangkat M ditambah N. Oke, paham? Serah menggunakan bahasamu ya. Bapak mendengar dari sini, alhamdulillah. Pembagian pada bilangan berpangkat. Oke, setelah perkalian kita masuki pembagian. Ini ngebut ya. Nah, ini yang menjadi serasa terkum 8 bagi 2. Nah, 8 dibagi 2 Bapak dapat mendefinisikan sebagai 8 per 2. Sama ya, 8 dibagi 2 sama dengan 8 per 2. 8 per 2 juga hasilnya 4, 8 bagi 2 juga hasilnya 4. Oke, dengan cara yang sama 12 per 3 tentu sama dengan 12 dibagi 3 sama dengan hasilnya 4. Wah, kebetulan sama-sama 4. Nah, dengan cara yang sama juga berlaku ya, karena juga sama-sama bilangan. Oke, sama-sama bilangan untuk bilangan berpangkat. Ya kan begini, 5 pangkat 3 dibagi 5 pangkat 5 pangkat 5 dibagi 5 pangkat 3 sama dengan 5 pangkat 5 per 5 pangkat 3. Oke, sama ya. Oke, sekarang kita coba uraikan satu-satu. Ini 5 pangkat 5 itu 1, 2, 3, 4, 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5. 5 pangkat 3 itu 5 kali 5 kali 5. Lah, ini sama ini. Oke, selamat datang di hasil bicara. Mudah-mudahan langsung fokus. Ini 5 pangkat 3, 5-nya ada 3 kali. Ini 5 3 kalinya. Jadi kalau pembilang sama dengan penyebut hasilnya 1. Ini dengan ini ya kita habislah begitu ya Pak. Coret. Ini coret 3 buat, coret buat 3. Maka tinggallah 5 kali 5. Nah, ini kan pembilang, ini penyebut. Pembilang sama dengan penyebut hasilnya 1. Ya, diabaikan pada perkalian 1, maka tinggal 5 kali 5. 5 kali 5 itu sama dengan 5 pangkat 2. Oke, paham? Kita coba bilangan lain. Oke, kita pada bilangan lainnya begini. 2 pangkat 7 dibagi 2 pangkat 3 atau sama dengan 2 pangkat 7 per 2 pangkat 3. Oke, artinya 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 per 2 kali 2 kali 2. Ini sama. Yang merah ini sama yang merah sama ya. 2 kali 2 kali kan 8 tuh. Ini 2 kali 2 kali 8, 8 per 8 habis.
tinggal 2 kali 2 kali 2 kali 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4, atau sama dengan 2 dipangkat 4. Oke, kita coba bilang lain ya. Nah, dari hasil pembagian tadi coba di sini. Nah, wah, kecepatan 5 pangkat 3, 5 pangkat 5 dibagi 5 pangkat 3 sama dengan 5 dikurang 5 pangkat 5 kurang 3, atau sama dengan 5 pangkat 2 ya, sama tadi. Dan untuk 2 nya juga sama, 2 pangkat 7 dibagi 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 7 dikurang 3. Oke, 7 kurang 3 sama dengan 2 pangkat 4. Oke, bisa ambil kesimpulan. Maka berlaku A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Ya, baru bergabung sekarang ya. Materi kita sudah, mungkin tidak apa-apa. Kesimpulan. Nah, kesimpulan. Perpangkatan adalah perkalian berulang. Misalnya A pangkat M, artinya perkalian bilangan A dengan A dengan A dengan A sebanyak M kali. Ya, ini kan paham ya? A dengan A dengan A dengan A dengan A dengan A dengan A, jadi A kali A kali A kali A kali A sebanyak M kali. 5 pangkat 7 artinya 5 kali 5 kali 5 kali 5 sebanyak 7 kali. Ya, karena semuanya huruf jadi nggak ada banyak, maka begitu aja. A pangkat M artinya A kali A kali A kali A sebanyak M kali. Pada perpangkatan bilangan negatif, nah tadi akan menghasilkan bilangan positif jika berpangkat bilangan genap. Oke, dan hasil menghasilkan bilangan negatif jika berpangkat bilangan ganjil. Tadi sudah kita lihat di contoh ya. Kemudian pada perkalian bilangan berpangkat, bilangan pangkat dijumlahkan berlaku. Jadinya pangkatnya dijumlahkan. Misalkan A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Kemudian pada pembagian sama ya, kalau pembagian hanya dikurangin, bilangan pangkatnya dikurangin. Kiranya demikian para siswa sekalian ya, pertemuan perdana kita pada kesempatan kali ini ya, 1 hari menjelang Idul Adha. Mudah-mudahan menjadi barokah dan manfaat kepada kita seluruhnya. Terima kasih, tetap jaga kebersihan, tetap semangat, dan jangan kendor untuk jangan kendorkan semangat untuk senantiasa belajar dan belajar. Kurangin bermain, fokus, senantiasa dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.